Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illallah syukran li ni'matihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah. Salam rahayu untuk kita semuanya dimanapun berada. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini kita menuju ke part 2-nya tentang Adam leluhur. Kita akan tanyakan tentang bagaimana leluhur Adam ini bisa masuk lebih detailnya gitu kan. Masuknya kemarin itu kan di video kita pertama tentang apa, ada toh gitu kan, ada toh, terus tai lalat, dan pengaruh-pengaruh apa yang akan terjadi jika ini belum terputus dan bagaimana cara memutusnya yang baik gitu kan. Ini kita akan bahas di hari ini. Jadi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih jazakumullah hasanal jazakumullah bikhair bagi semua para hewan yang selalu setia nongkrong di channel kami, di channel Santri Batik. Jadi langsung masuk. Ini beberapa orang subscriber juga request gitu tentang perjalanan dia mengalami benturan atau kodam dari bapaknya sendiri gitu kan, sampai mengalami perjalanan goib, dan sampai beliau itu mempunyai kelebihan gitu kan, dari mulai kecil sampai masa tuanya itu punya kelebihan gitu kan. Perjalanannya yang diceritakan ya sungguh menarik kan saya. Jadi masuk ke alam goib, terus ketemu ini gitu kan, ketemu macam-macam, ada yang ulama, ada yang terus jadi coba nanti kita ketarik, mungkin dan beliau bisa ketarik atau dari manapun yang ada leluhurnya. Allah. Siapa ini? Ini siapa, dari mana? Saya bangsa jin. Bargawa. Dari mana? Dari puncak sana. Ke mana itu? Salak. Gunung Salak. Ini kan saya manggil tentang Adam leluhur. Leluhur. Apa kamu bagian dari Adam leluhur? Saya yang mengantarkan. Mengantarkan apa? Mencarikan bangsa saya untuk bertemu dengan indukan, inang-inangnya. Tempat baru. Oh, kamu calonnya? Bukan. Biru pengantar kan? Wasilah, saya pembawa wasilah. Pengantar, CNT ya?
mengantarkan, mencarikan yang pas untuk bangsa-bangsa saya supaya bisa sempurna dari apa? Sempurna seperti awalnya dia ikut orang itu. Saya sudah Islam. Tadi nggak ngucap salam dulu maksudnya. Ya saya tahu Islam. Assalamualaikum. Salamnya baru sekarang. Kaget saya bisa masuk. Kaget. Ini sudah ratusan ribuan tahun saya nggak pernah masuk manusia. Hanya satu kalinya dulu ketemu manusia. Itu sekali bisa bicara dengan saya. Ada orang dari jauh sana tanah yang penuh pasir. Bisa menjadi sempurna ini seperti apa yang dimaksud? Ikut yang itu dulu, itu yang mensyahadatkan saya. Saya sudah syahadat. Sudah syahadat mas bagus. Mas bagus saja. Sempurna yang mengislamkan atau yang membacakan syahadat sampai itu siapa? Sampai itu ratusan ribu tahun. Bangsa manusia yang dulu ikut sering ke tanah Nusantara ini, utusan raja besar, raja dunia, raja besar. Itu punya raja di raja alam kami dan alam kalian. Nabiullah Sulaiman. Jadi mengikuti jejaknya Nabiullah Sulaiman. Jangan sembarangan. Ya, itu saya ikut beliau. Lah iya, beliau kan membawa ajarannya kan tauhid kan, maksudnya syariatnya kan berbeda. Yang saya tanyakan sekarang itu sampai membaca syahadatnya dari siapa? Pengawalnya beliau, pengawalnya dulu kesini. Maksudnya orang yang keturunan Nabiullah Sulaiman apa? Pengawalnya, hanya pengawal. Nama pembesarnya. Itu pada tahun berapa maksudnya? Berarti sampai masuk Islam atau membaca syahadat itu? Zaman lautan masih tinggi. Ini daratan masih banyak airnya. Tanah sana masih menyatu. Ya. Ini saya tanya tentang pedang leluhur. Apa sih pedang leluhur itu? Kenapa kok bisa dimasukkan kepada jasad anak-anak? Maksudnya dimasukin kepada keturunannya yang bahkan tidak mengetahui, yang bahkan tidak ingin, yang bahkan kadang tidak menyadari gitu kan. Untuk apa tujuannya? Ya itu bagian dari perjanjian kami. Anak cucunya mau tidak mau ya harus mau ditempati. Lah itu seperti itu, apakah ada perbincangan antara pemilik awal atau pemilik awal itu tidak tahu menau bahwasanya nanti dalam keturunannya ini akan nurun? Tidak tahu. Mereka kan dulu tidak tahu, hanya mencari jalan untuk membentengi dia keselamatan zaman dahulu. Dia tidak tahu kalau nanti bangsa saya yang saya
ditempatkan di jasadnya nanti akan mencari lagi manusia yang seperti dia, yang darahnya seperti dia, nanti mencari lagi. Nah di kemarin itu kan hodam keturunan itu ada hodam keturunan yang baik, memang jalurnya ini hodam baik, jadi mengarahkan kepada yang saya yang baik. oh sampai Saya baik. Saya baik. ya. Terus ada yang sejalur dengan bangsa iblis, di bawah iblis. Lebih banyak seperti itu. Lebih banyak seperti Lebih itu. banyak yang seperti itu. Oh jadi, nah ini perbandingan keduanya, ini kalau dibandingkan itu kalau bilangan persen itu berapa persen dari yang nitis, dari antara hodam yang baik dan hodam yang buruk? Satu seperti saya, 1 triliun yang seperti mereka. Oh jadi perbedaannya sangat banyak ini. Satu saya karena dia saya masukkan ke orang yang berjuang untuk membela dia. Nah ketika hodam itu masuk ke jasad, keuntungan, kerugian apa? Maksudnya ini kemarin keuntungan kerugian apa yang nanti ditimbulkan gitu kan? Selain misalnya kemarin itu ada amarah, ada yang lain-lainnya itu. Rugi kalau orangnya tidak mampu menangkap isyarat-isyarat kami untuk berbuat baik, dia banyak rugi. Kerugiannya banyak, besar sekali. Ininya ruhnya itu diambil sama itunya, yang lain-lain itu nggak mau dekat-dekat, jauh menjauh. Jadi orang yang memiliki hodam keturunan ini kalau dari bilangan 1 sampai 1 triliun ya, 1 banding 1 triliun. Nah ini yang satunya untuk bisa menyadarkan jasad ini bagaimana? Berat sekali. Berat. Kami mengarahkan supaya menemui manusia yang berbuat baik. Itu seperti itu arahnya kami. Saya mengarahkan untuk menemui orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia. Nah ini yang saya tanyakan tentang ini, yang 1 triliun ini ya bukan yang baik. Kalau yang baik kan otomatis untuk mencari guru yang lebih tinggi. Ya betul. Kamu betul. Raden, bagus, betul. Dan yang bisa menolong leluhurnya kan, gitu, membawa leluhurnya juga gitu. Iya karena ini dari yang 1 triliun ini visi misinya apa? Menyesatkan kalian. Yang sebelah sana 1 triliunan itu menyesatkan kalian. Menyesatkannya bagaimana? Kebanyakan Metodenya seperti apa? metodenya memberi kesaktian berlebihan untuk kalian. Kesaktian berlebihan. Ya, berlebih-lebihan, bisa melihat ini, melihat itu, meneropong sana, menerawang sini, menyakiti orang, katanya menolong orang. Itu kami itu tidak seperti itu mereka menyesatkan seperti itu supaya kalian tergantung pada dia. Apakah dari yang 1000 ini, yang 1 triliun ini kok 1 triliun ini emang ditugaskan atau diterakan atau diturunkan ini biar orang ini mengikuti jalurnya? Itu ada perintah dari sana. Itu musuhnya ada, musuh bapaknya kalian, itu musuh. Saya juga musuhnya, tapi saya sembunyi. Saya takut tidak bisa melawan sekarang. Jadi pada dasarnya emang ini 1 triliun ini dititiskan atau diturunkan biar ajakan mereka itu lebih masuk. Ajakan keburukan mereka biar lebih masuk. Itu.
lebih percaya, punya Lah, kesaktian. ini dalam pembersihannya, karena ini dari lahir, bagaimana caranya, seperti apa Membersihkannya? ya? Tobat saja, Tobat saja. Tidak usah tobat saja, sudah selesai. Saya saja mencari jalan tobat. Saya sedang mencari. Saya mencari-cari sampai sekarang, mencium-cium, mencari sesuatu yang kamu tidak tahu, kamu tidak paham. Jadi ini kalau dari kesimpulan saya, benar tidak yang dari 1 triliun ini diarahkan menjadi mata-matanya bangsa iblis? Iya, itu mereka memang pasukan iblis, aslinya seperti itu. Karena setelah pemimpin besar kami sudah meninggalkan dunia ini, bangsa kami terpecah belah. Untuk yang seperti saya itu, terpaksa saya menyembunyikan diri, mencari selamat. Lah ya, kamu menyembunyikan diri, tahu tentang Islam, ini yang saya tanyakan. Tahu. Tadi sampean mengucap salam. Iya, saya tahu. Ya. Maksudnya sampean keislamannya ini dari jalur siapa? Kalau sampean tadi hidupnya di zamannya Nabiullah Sulaiman, benar ya. Garisnya sekarang yang saya tanyakan tentang keislaman sampean itu seperti apa? Saya mencari penerus beliau yang bisa menerangi. Ya, kamu jangan berbohong di sini. Berkawan tidak pernah berbohong. Dari dulu sampai sekarang hanya manusia yang tidak tahu kebohongan kami. Itu memang bangsa saya dan keturunan sana memang. Ya. Kamu tahu nggak ini sekarang saya panggil? Sepertinya saya mulai tahu. Siapa? Ini seperti penguasanya kami dulu. Mungkin kamu seperti prajurit beliau. Tapi saya masih ragu-ragu bagaimana caranya. Tidak ada yang pernah bisa memanggil saya. Sekalipun dia itu orang yang hebat. Ya. Kecuali hanya yang mendapat perintah langsung dari raja kami. Saya hanya menunggu. Nah iya, saya ini murid Sang Hyang Nurjayana. Mau tahu siapa beliau? Tahu. Sudah. Sekarang kamu mau tunduk nggak sama beliau? Sangat tunduk. Tapi udah, ini saya kasih ilmu. Iya. Masukin. Masukin. Udah, sekarang coba baca syahadat yang syahadat lagi coba. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lah, udah, ini sekarang dari sisi keilmuan yang sekarang. Ya. Apa? Udah meleluhur.
pembacaan sekarang itu tipu muslihat kami. Sebagian tipu muslihat, sebagian benar. Nah ini ada juga yang mengalami fenomena leluhurnya datang. Nah, leluhur secara jasad, maksudnya misalnya dulu kamu ini ada di dalam jasadnya namanya Fulan bin Fulan gitu kan. Nah itu sebenarnya kami ingin meneruskan makan. Yang sebagian dari kami ingin memakan lagi, karena yang punya jasad itu mempunyai energi yang dahsyat. Itu yang sebagian yang ikut sana itu sebenarnya ingin ikut makan. Kalau yang dari bangsa yang kami yang sudah pernah bersyahadat itu, kami ingin meneruskan perjuangan, membantu perjuangan sebenarnya. Tapi itu hanya sedikit sekali. Karena kami tahu berjuang membela benar itu mempunyai balasan yang berlipat-lipat. Nah yaitu maksudnya fenomena itu didatangi Fulan bin Fulan yang dulunya leluhurnya itu, apakah benar leluhurnya yang datang? Bukan. Itu kami. Itu yang dari bilangan 1 triliun apa yang satu? Yang 1 triliun itu supaya ingin ikut makan. Nah, jadi semua yang ini yang mempunyai hodam keturunan itu pasti ada satu dari 1 triliun. Ada. Itu ingin membantu perjuangan kalian bangsa manusia. Nah, ini untuk jalur kedua ini beda apa sama? Beda. Paling tidak yang seperti saya itu pernah bersyahadat, pernah mengalami kehidupan yang baik. Walaupun sebelum kalian hidup, kami pernah berjuang, termasuk berperang itu kami ikut membantu, hanya kalian tidak melihat. Itu saja mungkin sulit sekali dijelaskan. Kalau yang 1/11 itu, itu banyak yang menyesatkan kali. Berarti yang dari 1 triliun ini yang datang, yang hadir, yang menyerupai atau yang mengaku sebagai leluhur terus ngasih ilmu, itu menipu. Nah ya maksudnya itu semuanya dari yang 1 triliun itu. Iya, itu menipu. Kalau kami tidak memberi ilmu, kami hanya mendampingi sebenarnya, hanya mengikuti. Kami tidak berani masuk sebenarnya. Tapi karena zamannya berubah, manusianya berubah, dulu kami berdampingan dengan manusia. Sekarang setelah zaman berubah, kami keenakan. Masuk manusia saja lebih enak. Nipu sana, nipu sini dapat enak. Dijanjikan juga dari sana. Ada yang menjanjikan datang. Teruskan saja di situ, jangan keluar. Nanti dapat hadiah lagi. Kalau yang mendampingi itu enggak seperti itu. Kami memberi itu orang itu supaya ayo ke sana biar beribadah gitu, supaya kami menemukan jalan seperti ini. Kami juga ingin mendengar seperti kalian, yang kalian dengar itu bacaan yang mulia, yang bersinar itu. Nah, kodam pasukan dahulu apa kebanyakan baik? Maksudnya turunannya dan ada keturunan yang sekarang, maksudnya hodam kerajaan ya, dari zaman kerajaan ini bagaimana? Apakah semuanya baik gitu kan? Hodam pasukan kerajaan zaman dahulu misalnya datang ini kan, saya ngakunya hodam kerajaan dari sini. Tidak semuanya baik. Tidak semuanya. Itu hanya sedikit sekali. Kalau bangsa kami seharusnya tidak
makan sukma kalian, tidak diperkenankan. Pencurian tidak boleh, itu sukma kamu ya punya kamu, saya juga punya, cuma berbeda, jisimnya berbeda. Kalau kalian punya kalian, tanggung jawabnya masing-masing. Nah ini dari Adam leluhur ini apakah juga menjadi magnet seseorang itu untuk mengamalkan keilmuan? Tentu pasti. Dia baca umpamanya bacaan, nggak usah bacaan yang bagus, yang mulia, bacaan biasa saja. Bacaan umpamanya bacaan jadilah. Karena ada kami, ya jadi. Jadi yang membentuk itu kamu? Iya, bangsa kami. Saya masih bangsa kami, si pahit lidah, yang hebat umpama seperti itu. Kami celaka, kami yang bekerja. Saya menyuruh yang ikut ke jasadnya orang itu untuk bekerja. Saya akan pemimpin. Dulu yang paling kuat itu ya kami yang dari sebelum lahir sudah nempel. Ya sudah, itu saja. Silakan kembali ke tempatnya. Amalkan itu yang saya kasih. Silakan salam dulu. Terima kasih sudah dipertemukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuh sedikit ulasan ya, mungkin ya kurang komplit. Tapi kalau bagi saya itu ya juga hampir sama dengan yang di part 1-nya. Ya pada dasarnya itu ya tetap harus ada tobat, dan ya tetap sih maksudnya mungkin ini dari tafsiran saya sendiri gitu kan, argumen atau perkataan saya sendiri itu kan. Jadi yang dikatakan setan itu ada di aliran-aliran darah, ya ini kan. Maksudnya ya enggak setannya langsung gitu kan, masa pemimpin langsung turun tangan kan gitu. Kalau enggak orang bener-bener ya enggak turun tangan lah, ibaratkan ya turun tangannya itu ya dari tadi rodam-rodam jadi turun gitu kan, terus mempengaruhi siklus kehidupan kita yang kadang membisiki diri kita gitu kan, yang seakan-akan itu bilangan rohani kita, ternyata bukan gitu kan. Jadi banyak yang ngajak ke sana, ngajak ke sini gitu kan. Yang paling baik itu kan ya tetap kembali berpegang kepada sunnah Nabi ya, dan Al-Quran gitu. Itu bahkan panduan hidup kita gitu kan. Kalau sudah menyeleweng dari sana ya harus dipertanyakan gitu kan. Mungkin itu saja. Kalau pengen lebih jelasnya silakan bisa datang biar kita ngobrolnya lebih panjang gitu kan. Bisa datang ke sini gitu kan, bisa punya admin. Itu saja dari saya. Ingat bagi para semuanya untuk jadi penonton yang bijak, jadi penonton yang bijak, jadi penonton yang bijak. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.